Lukas 2:47 Siapa kau itu baca Lukas? itu. Siapa itu Lukas? Saya tanya kau, siapa itu Lukas? Saya mau Ya jajal ilmu Lukas kau. lah. Lukas siapa? Saya mau tanya. Dari tadi Mican Ya kalau Lukas menyampaikan lah. ayat, dia sampaikan Lukas yang kau isinya bawa apa, ayat-ayat bukan cuman sampah. isinya. Supaya kau paham kan? isi dalam ayat itu apa, Diskusi, tentang tapi apa. kok emosi. Iya, makanya kau itu udah lari ke sana ke sini hanya untuk Iya. mencari pembenaran. Sekarang diam dulu kau, diam dulu. Supaya kau pintar. Saya bicara di sini supaya kau pintar. Kau bicara Lukas saja Enggak. tidak tahu siapa itu si Lukas. Saya tanya, Yesus punya berapa murid? 12. Siapa saja 12? 12. Ah, Iya, siapa saja, dan itu tertulis di mana? Saya mau tanya. Lukas. 12. Iya, 12 itu siapa saja? Ya sebutkan. 12. Singkatnya ada Lukas nggak situ? Ada Lukas nggak? Ada Lukas nggak di sana? Matius Bukan Matius 10. Yesus ini memilih hanya 12 orang murid di dalam Yohanes 6 ayat 70. Bukan kalian yang memilihku, tapi akulah yang memilih kalian 12 dari muridku. Dan salah satunya adalah iblis. Siapa coba? Murid yang 12 itu siapa saja? Ada Lukas nggak di dalamnya? Kau tahu nggak? Karena siapa itu Lukas? Kalau nggak tahu jangan banyak ngomong. Nggak tahu Mican, saya akan kasih tahu kamu biar kamu pintar. Ya, Lukas ini seorang goim, dia ini seorang Kilikia, dia menjadi murid Paulus sebagai seorang Kristen, bukan pada misi Paulus yang pertama di Antioquia, tetapi misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Silakan kamu buka nanti di dalam Kisah Para Rasul. Jadi si Lukas ini menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Paulus, itu di dalam misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Karena si Lukas ini seorang yang pintar, maka Paulus menjadikan dia juru tulis pribadi, menjadikan dia tabib pribadinya. Diam dulu, belum selesai. Diam dulu, belum selesai, biar kamu pintar. Diam dulu, biar kamu pintar. Gantian dong. Ya sebentar, belum selesai. Nanti kalau saya sudah selesai, silakan gantian. Diam dulu. Diam dulu, kau itu. Karena kau bicara Lukas saja, kau tidak tahu apa-apa, Bang. Saya kasih tahu kamu. Nah, coba kamu lihat, apakah si Lukas pada saat menulis bukunya, apakah dia tujukan untuk dijadikan kitab suci? Dan bagaimana cara dia mencari sumber tulisannya? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ya, nggak ada ilmunya, Umi. Dia mah nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak tahu, lebih baik kamu mendengar. Itu tertulis di dalam kitabnya si Lukas. Dia mencari sumber-sumber tulisannya itu dari dia bekerja seperti wartawan, mencari ke sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Apakah untuk dijadikan kitab suci? Tidak. Untuk siapa? Untuk dipersembahkan kepada yang mulia Theophilus. Yang mulia Theophilus ini adalah juragannya, tuannya itu Paulus. Ya. Jadi dia menulis itu dengan cara seperti apa? Dia pergi ke sana ke sini, cari bertanya-tanya ke orang, ditulis, dan tujuannya dia hanya merapikannya kembali dan membukukannya kembali untuk dipersembahkan kepada si Paulus ini. Nah, kepada si Theophilus ini. Ada tambahan sedikit nih Mican, tadi saya ingatkan kembali kepada yang ditanggapi Damai ya. Dia bilang ada hubungan antara Yesus dengan bapaknya gitu. Sementara ya, kalau Yesus memanggil Sang Maha Pencipta Yahweh itu dengan Bapa, di 10 perintah Tuhan di Taurat ada larangan untuk tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Orang Yahudi tidak menyebutkan nama Tuhan dengan Bapa. Ada 72 cara orang Yahudi menyebutkan nama Tuhan, tidak ada satu di situ yang namanya Bapa. Jadi kok Yesus melanggar perintah 10 perintah Tuhan yang Musa menyebut Yahweh dengan Bapa. Coba pikirin itu Damai. Jadi dengan mengatakan orang lain bodoh itu bukan pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Nah, itu satu udah terbantahkan. Membilang orang bodoh, Yesus yang mencontohkan. Ngebantah pakai apa kau dari tadi? Lucu kali ini, terbantahkan. Gini loh Bang, saya mau tanya, gimana caranya kamu mau ngelawan Mican, kamu mau menjelaskan kepada Mican, sementara kamu ayat-ayat Bible aja nggak tahu. Kalau Mican udah hafal di luar kepala. Mican, kau tahu kamu hanya mencari pembenaran di sini. Imanmu tidak ada. Yesus berkata dia Tuhan, apalagi dia Allah itu sendiri. Loh. Berarti kau di sini. Iman kepada siapa Damai? Iman itu bukan kepada enggak, tadi kan ya kami Yesus awal bilang, pertama kan begini. Yesus bilang, kami Yesus beriman itu kepada Tuhan yang kami kenal. Siapa Tuhan yang dikenal Yesus?
Itu beriman. Ada definisi iman di dalam Bible kamu. Iya, Kalau kamu lucu. bacanya Ini bilang teliti. beriman kepada Yesus, semua perkataan Yesus dibantahnya. Kan lucu kau itu. Loh, gimana? Sekarang tunjukkan Lah, aja apa? di mana Yesus, gini loh, di mana Yesus mengatakan dia itu Allah itu sendiri. Makanya inilah yang disebut di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, pendusta dan antikristus itu yang menyangkal Yesus sebagai manusia. Inilah orangnya. Ya, Mican. nggak usah Tunjukkan sama banyak, nggak usah banyak kali Dengar alasan, dulu, Bang. makanya kau Saya dari udah tadi tahu kok nyocok. kapasitas kamu bicara Bible itu tidak tahu apa-apa, Bang. Mican. Apa? Mican. Apa? Tunjukkan sama aku di mana tertulis di Bible kalau Yesus itu namanya HP, handphone. Tunjukkan Seperti itu. tunjukkan di dalam Bible kamu di mana Yesus diutus untuk Kristen. Sehingga kalian merubah-rubah ajaran Yesus dengan seenak jidat kalian. Ingat, Yesus tidak pernah diperintahkan untuk Kristen. Yesus tidak pernah berbicara kekristenan, Bang. Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kamu itu Bani apa? Yang datangnya dari Antioquia. Yesus tidak pernah berbicara satu kata pun tentang kekristenan. Tadi kan Umi nanya, makanya dari buah pengajaran Yesus yang mana yang kamu ikuti? Kan kalian pengikut Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Basi kali. Di mana ada ajaran kasih? Kalau kalian bicara ajaran kasih, kenapa kalian bersuka cita atas pembunuhan manusia yang kau sembah sebagai Tuhan? Ajaran kasih itu. Kau bersuka cita dengan kasus pembunuhan Yesus. Bersuka cita? Enggak ah. Nah, Kami malah bersuka cita, percaya kok. enggak lah. Kalau kalian Kami tidak percaya. bersuka cita, kalian tidak akan pernah mentuhankan Yesus. Kalian akan membantah. Itu sudah dinubuatkan dia. Dia Dinubuatkan di sendiri mana? sudah berbicara. Dinubuatkan di mana? Akan Lari datang bicara pada nubuatan. saatnya. Di mana nubuatan penyaliban Yesus? Orang yang mati Akan. terkutuk di kayu salib ya, justru apa yang menjadi nubuatan itu tidak sesuai. Orang yang mati di kayu salib itu manusia yang ditinggalkan Tuhan. Sementara di dalam nubuatan Tuhan mencintai hukum, dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihnya untuk selama-lamanya. Ternyata gagal. Nubuatan untuk manusia yang mati terkutuk di kayu salib, dia ditinggalkan oleh Tuhan sehingga dia berteriak dengan suara nyaring pada saat jam 3, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara nubuatan di dalam Mazmur bahwa Allah mencintai hukum dan tidak akan pernah meninggalkan orang benar untuk selama-lamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 8 juga Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah karena aku senantiasa berbuat sesuatu yang berkenan dengan hati Allah. Gagal lagi nubuatan manusia yang mati terkutuk di kayu salib. Satu-satunya nubuatan di Bible tentang Yesus yang terpenuhi hanyalah nubuatannya Imam Kayafas ketika dia menyatakan harus menyalibkan Yesus untuk merupakan satu orang untuk menyelamatkan Bani Israel, ya, dengan memberikan Yesus kepada orang Romawi untuk disalibkan. Cuman ada satu nubuatan yang dalam Bible itu yang benar terbukti. Yang lain bukan buat Yesus itu. Michan. Oh, Michan. Mereka ini Bang Bejo, mereka ini justru mempercayai nubuatan yang diminta oleh angkatan jahat dan tidak setia. Orang-orang Farisi meminta tanda kepada Allah untuk diberikan tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Dan ini yang sering dipakai oleh mereka sekarang. Yesus Bahwa sendiri buktinya- udah diam mengakui. Diam Dan dulu. itu Saat orang terjadi bicara kamu diam, penyaliban. karena kamu tidak ada ilmu sama sekali. Michan. Ya, justru mereka percaya dengan nubuatan yang Allah berikan kepada angkatan yang jahat dan tidak setia. Ingat ya, angkatan yang jahat dan tidak Michan. setia meminta suatu tanda, ya. Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda kecuali tanda Oh, Nabi Michan. Yunus. Ya, Nabi Yunus 3 hari 3 malam tinggal di dalam perut ikan. Demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini adalah nubuatan yang diberikan kepada angkatan yang jahat, kepada orang-orang Farisi dan Saduki, dan ini mereka pakai sekarang. Yesus katanya bangkit 3 hari 3 malam. PA kau itu. Michan. Ya. Ada Michan. satu tentang ini yang nggak pernah diungkap nih dalam diskusi ya. Michan. Yesus tidak pernah menggenapi tentang yang Yesus kita katanya Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, karena tempat Yesus dikatakan dimakamkan bukan di perut bumi tapi di atas di permukaan tanah, pedataran. Itu hanya gua batu.
Tapi Michan. ya, dia ketika berada di sepulcher pada perjamuan terakhir itu berada di bawah perut bumi. Dengar Banyak tuh. lagi baca. Iya, kasihan mereka itu. Mereka mengklaim pengikut Kristus, tapi apa yang Kristus sampaikan semua Michan, diberakinnya dengarkan oleh dulu. mereka. Makanya Nih, apa Umi. kata Yesus? Umi, itu yang merayakan setiap tahun ya, setiap tahun nih ketika ada Paskah atau ada kenangan apa tuh ketika penyaliban Yesus tanggal berapa tuh? Paskah apa namanya tuh? Lah nggak ada Paskah atau Pesyak atau Hari Raya Roti Tanpa Ragi itu bukan tentang berbicara tentang Yesus. Kristen ini emang gabrol otaknya. Enggak, Masalahnya maksud bentar saya- dulu, Ji. Gini, kalau kita bicara Michan. Paskah atau Pesyak atau Hari Raya Roti Tanpa Ragi ini berbicara tentang apa? Hari keluarnya keluarnya Israel dari tanah Ya, Mesir. dari tanah Mesir. Iya, keluarnya Israel, terbebasnya Israel dari tanah Mesir, itulah yang disebut dengan Paskah, yang disebut dengan Pesyak atau Hari Raya Roti Tanpa Ragi. Mereka gantilah Paskah itu menjadi hari apa kebangkitan Yesus. Berak ini orang, ya orang-orang Kristen Iya. itu. Nah nggak itu ada ilmu. yang merayakan Kau sendiri nggak melakukannya, pesta kebangkitan Yesus itu Islam apa Kristen Percaya tuh? kau sama Yesus, kau sendiri sama sekali nggak kau lakukan. Apa yang nggak kita lakukan? Hah? Yesus mengatakan dia utusan, kami mengatakan dia utusan. Yesus itu melakukan tefil, Tapi apa yang melakukan sholat, Yesus kami kau sholat. imani? Yesus itu Yesus bersujud. disunat. Yesus itu disunat. Umat Islam disunat. Yesus itu bersujud, kami bersujud. Yesus puasa, kami puasa. Mana yang kalian lakukan sebagai manusia Ayo. makhluk yang mengklaim pengikut Mana? Kristus? Yang Kristen bisanya mana? bisanya cuman membantah pengajaran Yesus di mana? Itu loh. Nah, Salah. Kristen dari buah Ajaran pengajaran kasih, Yesus yang ajaran mana basi coba? sekali. Michan, Nah, kasih. Contohnya tadi si semua aja Rasmi dari lagi tadi. praktek ajaran kasih, si Rasmi. Ya, itu lagi praktek ajaran kasih. Makanya Bang, kalian itu ya. Nih, Kristen-Kristen yang masih menggunakan akal sehatnya, otak warasnya. Ya, lihat ratusan orang bersahadat di TikTok ini. Karena apa? Malu dengan kalian yang Nah, makanya kan tuh ketombak lagi. Tombak lagi, tombak Dari tadi yang dipermasalahkan damai ini tidak dijelaskan damai benar dari Yesus. Tidak dijelaskan damai dia lakukan. Tapi apa yang dikatakan Michan tadi tentang apa yang diajarkan Yesus itu ada dalam Iya. Islam dan dilakukan oleh Islam. Jadi kau sebagai katanya pengikut Yesus damai, yang mana, Mana? dari ajaran Yesus? Buah kau pengajaran Yesus yang mana yang kalian imani ya Bang Bejo ya gitu ya? Tadi kan gini. Pertanyaanku tadi kan gini, apakah Yesus itu agamanya Islam? Ya, kata orang ini diklaim Yesus agama Islam. Nah, pertanyaan Iya. kedua, ikut? Iya betul. lebih duluan mana lahir Yesus atau ada daripada Islam? Duluan Islam. Nah. Hah? Duluan Islam lah. Duluan Islam. Hah? Kamu cuma Duluan belum tahu. Islam lah. Kau cuma belum tahu bahwasannya itu Islam. Belum Yesus tahu. sendiri mengatakan tinggalkan bagi kalian keselamatan. Otan semakin kepanasan. Otan semakin kepanasan. Ini Michan. Otan Ingat semakin kepanasan. Si Michan. Yesus itu baru lahir di abad ke-1, sementara Islam Michan. sudah ada sebelum penciptaan manusia. Kau ini dari tadi masih bertanya. Kau menang muncung aja ya Kau Michan. itu. Dengarkan dulu, dengarkan aku. Gak usah, saya nggak akan dengarkan dulu. pernah mendengarkan perkataan orang-orang yang di dalam kitabnya sendiri dikatakan kutanya- umat yang botol, kutanya dulu. umat yang Kutanya bodoh dulu. karena Kutanya Kristus. dulu. Nggak ada. Kau Kutanya bicara dulu mau ini. bicara ajaran Kristus, Kutanya dulu sementara ini. kau sendiri adalah antikristus. Kutanya dulu, tanya Yohanes dulu ini. 2 Yohanes 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 sudah jelas Yesus mengatakan si Kutanya pendusta dulu dan ini. antikristus, mereka yang menyangkal Kristus sebagai manusia. Kau jadikan Yesus itu Kemana? Tuhan, bahkan jadi Allah itu Kenapa sendiri. kalau kau Muslim perempuan otaknya separuh? Kenapa? Di mana? Tunjukkan di mana ada Muslim otak separuh. Di mana? Tunjukkan. Cuma ada Muslim cewek otak Bukhari separuh. 1462. Tunjukkan, Nomor buka di mana? Ya, apa Buktinya maksud sekarang Bukhari? saya jauh lebih 1462. pintar daripada kamu. Mana Baca tunjukkan? nomor Tunjukkan. 80. Kau baca Tunjukkan. detailnya, kenapa Buka, maksudnya itu dikatakan separuh? Ada penjelasan di situ. Kenapa kau baca? Buka. Buka, lu yang buka, lu yang bawa Bukhari itu data mana buka? 1462. Kau Nomor buka data, 80. kau buka datamu, nggak buka. jangan cuma satu bait artikel diambil dari Udah penghujat, mentok jangan. Coba menghujat buka dasar hadisnya. kafir. Baca, Udah sampai mentok lengkap. menghujat.
Mica, Mana tunjukkan buka, begitu. Kalau kafir Bang Lul, buka, separuh buka aja, kau. buka. Kalau enggak lu enggak berani buka, tendang aja kepalanya Ji. Dia sudah Ya. memfitnah. Di mana Anda? Di mana tunjukkan Gitu. dalilnya? Otak Nah, separuh. Ini terbukti, Iya, di terbukti mana? di Coba sini. kau Woi, buktikan gua kalau jauh memang lebih dia pintar katakan daripada separuh. lu. Gua jauh lebih hebat 1,4. daripada lu, pendeta lu aja lari. Baca, Tunjukkan baca, aja baca. dalilnya, kafir. Baca, ngerti kau bacanya? Coba baca. Gini loh, Damai, lo sendiri kan ini kan jemaat, ya. Jangankan model lo jemaat, Budi Asali aja sampai keringet jagung, keringet darah, sampai berak di celana. Kalau nggak percaya, gue telepon nih orangnya, Pak Budi Asali. Nggak bakal berani si Budi Asali saja 2 kali debat sama Mican, 10 menit lari dia. Seorang pendeta saja tidak tahu isi kitabnya sendiri. Iya, elah lo lagi jemaat, bah. Panggil Budi Aneh-aneh Asali, aja, Esra Soru. lu mah. Ji, gini Ji. Budi Asali, Esra Soru atau si Joshua Teu panggil orang-orang yang sudah Bukan pendeta tumbang dia, kurasa. diskusi Coba dengan pendeta kau umum. siapa, Damai? Coba pendeta kau siapa? Sebutkan namanya, ya. Biar kami Ayo, cari jawab. pendetamu. Pendetamu. Kami ajak diskusi. Coba. Mau secara offline boleh. Bisa Mau kalian secara cuma offline juga boleh. ngeripot, panas kali ya. Kabur Kabur sendiri dia. kabur ya. Iya. So-soan Disko. bela Islam gini Jadi Ji. tadi Gini kami lah ke Bang menjelaskan Riki. Bible, kau nggak bisa bantah kan? Nggak ngerti dia ya kan, Icat? Gini Bang Riki, dia bilang Islam perempuan katanya otaknya separoh. Pendeta lu aja udah gua bikin terkencing-kencing, masih bilang gua otak separoh. Kalau Suruh tunjukkan ayat, nggak pendetamu kalah mampu. sama Mican yang kau bilang otaknya separuh, berarti kalian kurang dari separuh itu. Gitulah. Disuruh tunjukkan ayatnya, kelimpungan sendiri. Kan begitu. Nih disko Islam apa Kristen disko. Selamat malam, selamat bergabung. Nggak ada ya dalil yang menyatakan wanita di dalam Islam otaknya separuh, itu nggak ada. Ya. Ntar dulu, kita sapa dulu nih bentar, dia sampai 3. Disko, Islam apa Kristen? Silakan. Ada yang mau ditanyakan apa mau ditanya? Disko. Ini malah jadi berhala dia. Mau gua jangan di sini, kayak di sono noh, di Masri sono. Ya lanjut Mi. Oten yang pinter lah yang naik, jangan oten gabrul kayak begitu, nggak punya ilmu. Coba sadar diri kalian yang Kristen bawah ya. Dari Mican ini kalian bisa lihat. Sadarlah mestinya dari buah pengajaran Yesus yang mana kasih apaan? Ngebunuh Tuhan setiap tahun dirayain dia bilang kasih. Udah tahu bersuka cita Tuhannya mati. Aneh aja Kristen ini. Logikanya begini ya, bagaimana mereka bisa menjelaskan isi Bible-nya ke kita ini, sementara baru tadi kita tes uji baca ini, mereka baru buka dalilnya. Sementara Umi udah lebih dari 10 tahun mempelajarinya. Ya kan? Dia mau menjelaskan saya dari tadi bicara Yesus, sejak kapan Yesus itu Islam itu dikait-kaitkan ke Islam? Justru sebaliknya kita mirroring, sejak kapan Yesus berbicara Kristen sehingga kalian merasa tahu banget gitu tentang Yesus. Kalian itu aja yang kalian lakukan bukan ajaran Yesus, tapi ajaran siapa yang Yesus sebutkan, yaitu mereka 1 ini yang datang Korintus kepada 8 kalian nomor 6. menyamar seperti domba, padahal di dalam istri kalian yang rakus tuh yang kalian ikutin, dan itu pengajaran itu. Iya bener Mi. Yang menjelajahi daratan orang-orang munafik kan begitu. Iya. Ya kan? Siapa kalau bukan Paulus? Ji, kayaknya tadi di Tunjukkan. bawah banyak yang minta naik, Ji, ada 6 kalau nggak salah. Banyak penombak isinya penombak semua, penghujat semua ini. Aduh. Nih mau yang mana nih Mi? Coba kalian Ayo. itu kalau datang ke room debat itu jangan bisanya cuman kayak gitu ngeripot, tapi kalian harusnya mau pintar dong, bener nggak nih? Ya, selama ini gue hidup di dalam kekristenan itu ajarannya bener nggak sih? Ya kan? Didengerin supaya kalian pintar, kalian tidak tersesat dan kalian tidak disesatkan.
Kalau kalian paham tentang Bible itu ya, kalian bisa menjelaskannya tanpa bisa dibantah sama kami. Seperti Itu bagaimana Pangeran Aman naikkan katanya bisa Ji. bantah. Yang mana Pangeran Aman? Oh, Numpang naik Pak Haji itu. Mau ngapain tanya dulu. Ya itu Muslim. Oh, Pangeran itu. Paling. oh sepangeran ini double R. Silakan Bang double Itu R. penyebutan kepada ya Allah. Pada Allah. Ada ulah melingkar di pagar-pagar. Salah orang, woi. Salah orang. Salah. Itu pendeta. Salah. Assalamualaikum Bukan Bang RR warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ada ular melingkar di pagar-pagar. Itu alasan saya mau alaf gitu. Nih, ada orang yang mau memberikan kesaksian kenapa menjadi seorang mu'alaf, silakan. Bukan saya asli. Oh, yang memberikan Yang kesaksian. pendeta pangeran itu yang mualaf katanya, yang double R. Oh. Ayo, Saya tuh sebetulnya nggak silakan. ngantuk. Mau yang mana? Nih, aku naikin yang ini nih. Siapa nih? Dengar penjelasan Umi itu hilang Coba. ngantuk. Imran, Islam apa Kristen? Padahal ini masih sakit gigi loh. Kesian. Aduh, dia berhala lagi. Al Siapa Imran. ya deh? Nggak bisa diturunin. Siapa nih? Coba. Ayo. Kristen penyembah knalpot mio. Allah itu adalah rohnya masuk ke dalam knalpot disembah pula. Wah, yang ini ikon baru ya Mican ya? Ini belum kupolo ya. Ini ikon baru. Yang tadi semua udah kupolo, yang ini belum. Akunnya banyak, Bang. Jangan tanya dong, mah. Aku aja dua di sini. Namanya Umi itu musuhnya Otan, pasti jadi ini, dan Umi tuh banyak ditumbalkan. biasanya orang yang nombak itu pasti yang gede dulu gitu kan. Nih Romawi Yakub coba nih. Roman Yakub, Islam apa Kristen? Roman. Aduh. Udah tendang ke Mesir ke sana deh, biar nyembah dewa sana. Sebetulnya Otan itu paham ya teman-teman, apa yang, karena Umi juga menjelaskan kepada mereka itu kenapa ayat-ayat di dalam Bible itu sampai berbenturan, berkontraindikasi begitu ya, karena banyak ayat sisipan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, usaha mereka untuk menjadikan Yesus itu Tuhan, bahkan Allah itu sendiri. Ya tadi contohnya Matius 28 itu hanya sampai, termasuk juga Markus 16 itu hanya sampai ayat ke-8. Ya. Buatlah sampai ayat Sapa ke-20. dulu Mi. Sapa dulu Mi. Itu jadi lebih Jawara Islam Kristen. Jawara, selamat pagi Islam Kristen. Jawara. nyaut lah. Kalau Muslim langsung nyaut. Kalau tidur turunkan ya. Nah, tidur ke bawain aja udah. Itu si Jenal Abidin bilang burung apa maksudnya nih? Burung itu tuh yang burung-burung tuh ulangan. Kuntul. Iya burung itu itu. yang diulangan yang sama pendeta apa itu ya. Itu terjemahan itu kan beda, kok bisa ke situ larinya ya. Enggak, memang ada tertulis loh di kitab itu ada. Itulah kan menerjemahkannya sembarangan tuh, makanya jadinya yang nggak tahu tentang burung kuntul dikira itu gawat ini. Nih user Islam Kristen user. Oh ya tadi itu jabarin lagi yang Lukas tuh Mican, lanjut Mican. Enggak, ini siapa dulu nih user Islam apa Kristen? Nggak jelas akun masa naikin yang gitu, akun nggak jelas itu namanya nggak ada. Siapa dulu nggak tahu, dia minta naik, gua naikin dulu. Siapa dulu nih? Kalau yang Muslim gua nggak naikin nih. Nih fair, nih si fair nih. Fair, Islam Kristen fair. Pir. Fair. Fair.
Muslim dah biar. Udah ke Mesir, lu ke Mesir sana. Kenapa ya kalian itu minta permintaan tapi begitu dinaikkan ditanya itu susah banget. Molor kayaknya Mi. Pikirin Ini Dharma nih, Dharma nih. Dharma Islam Kristen. Ngopi malah ngopi. Lalu Ya, dia malah ngopi. ngomong dulu baru ngopi, belum ditanya. Udah cari darah. Ke laut aja deh. Apa lagi nih? Jenderal Gua ditanya diem, pokoknya sepak aja. Apalagi udah nyelam gitu. Mumpung Umi teh baru bangun jadi baru dicas baterainya ya. ada Major tuh, neneknya Major tuh. Sakit gigi Bang Bejo, tadi aku minum obat langsung tumbang tidur. Kataplam, antibiotik. Udah tadi minum kataplam langsung ngantuk. Bangun Budianto nih, Budianto. Budi, selamat pagi Budi. Islam Kristen. Bikin ngantuk, ada CTM memang. Gak apa-apa, tidur aja. Budi, Islam Kristen. Ya, tendangnya ke Mesir lah. Ntar dulu. Cari- Bikin dulu ini ya, bikin dulu minum. Ntar. Cari gom di apotek nih Chan, kasih gom. Biar Ibu Cici nih, Ibu Cici. Ibu Cici, selamat pagi Islam Kristen. Ya, dia jadi berhala lagi. Deh, ke sono ke Romawi. tulisannya bukan Cici. Dikirim ke luar negeri semua ya. Iya, nih. Ini mau Mang Pici. Oh, dia kabur deh. Dia keburu ketakutan, dia kabur. Deka tuh kayaknya minta naik. Jere motor nih kayaknya dari Inggris deh. Tuh Deka minta. Jere motor. Tuh Deka. Selamat pagi. Bang Haji itu Deka Oh. tuh. Naikin Deka. Tolong naikin kan ya. Ini nih, kirim dulu nih ke sono ke Yunani. Mau ngapain? Islam Kristen, typing dulu. Islam dia. Naikin. Nah, udah deh, naikin Islam mulu, mau ngapain di atas lah. Enggak, dia mau nanya apa? Coba Ada tolong yang mana dia topet dulu. tanyain mungkin Pak Ya Ji. typingnya dulu lah. Betul. Gue males naikin. Hah? Nah itulah dikatakan kenapa Yesus Muslim, kenapa dikatakan dia adalah agama Islam, karena memang hanya Islamlah agama yang diakui oleh Allah. Yesus sendiri tersebut di Bible yang memakirkan Allah, Tuhannya Allah. Bible yang menyebutkan dia bertuhankan Allah, bukan kami, bukan kita yang Muslim. Siapa yang terjemahkan Bible makanya? Bukan terjemahkanlah sembarangan. Coba kalian rubah lain terjemahannya, bukan dalam bahasa penyebutan nama Allah. Kami nggak akan percaya dia itu sebagai utusan Allah dari korban Israel. Teos Mana nih yang mau diskusi nih? Andi Aska, biarin aja dulu typing. Andi Aska, Islam Kristen, selamat pagi. Oh iya betul. Coba ketik satu kalau oten. Coba ketik satu kalau oten. Ada artis India, Amir Khan naik, Amir Khan. Betul, baik. Slotnya keburu penuh, ntar sangka ini keroyokan jadi nggak enak gitu loh. Biarin aja. Yang orang Uji mental. otaknya error silahkan naik katanya. Kita udah naik duluan. Kita yang error dong. Nih, gue naikin nih. Garuda Jaya, selamat pagi. Islam Kristen. Garuda Jaya. Ini namanya kayak nama angkot apa bis gitu. Nih coba nih. Halo, Dikin. Islam ini. Islam Kristen. Islam profilnya aja orang pakai peci, pakai jilbab. Tapi dia diem, keturunin aja. Pakai peci banyak loh, itu pakai peci. Yang nyamar itu domba-dombanya. Iya, nyamar-nyamar, namanya ke Islam-Islaman, bah gue bilang. Aneh aja.
Elda Hanum. Bedanya komal-komal kita sama komalnya nih Oten-Oten ini. Komal kita di sini kita itu obrolan kita tuh memuliakan Yesus. Ini Hasibuan. Selamat pagi, selamat bergabung Islam Kristen. Si Habudin, bukan Hasibuan itu. Oh, si Habudin. Ya di bawah aja deh si Habudin. Kirain gua Hasibuan. Hasibuan juga itu Muslim semua, marga Hasibuan, nggak ada yang Kristen. Ya nggak tahu lah. Ada sih, ada. Hasibuan ada yang Kristen sih. Nih Gum Gayam, selamat pagi Gum Gayam. Gum Gayam, pagi Islam Kristen. Ini banyak nih, ada 40-nya ini. Mau ngapain coba? Mau naik semua. Ya nggak bicara tuh bang, buangnya aja ke neraka bang. Disapa baik-baik, diam aja ya tuh. Ada 40, naikin 33 aja, 30 ini. Buangnya aja. Nih, gua naikin Oten semua pada itu. setruk. Belum ada Ji Oten. Banyak ini yang mau naik, cuman pada jadi berhala semua kan udah di atas. Nih, Itu Daka. ayo. Deka tuh naiknya kok Deka. Woi, ngomong semua. Assalamualaikum. Kalau Muslim. Islam apa Kristen yang naik nih semua nih, gue malas nyapa ya. Kita yang punya rumah yang larang salam kata. Bukannya tamunya. Jadi firman semua Mi. Jadi teman-teman mereka ini nggak tahu. Mereka selalu teriak-teriak Islam dari abad ke-7, Islam dari abad ke-7. Mereka tidak tahu bahwa Islam ini Nih sudah naikin, nih hotel naikin nih. Ya, Di salon-salon bahwa Islam ada salon. bahwa Islam ini sudah ada sebelum penciptaan manusia, ya kan? Para malaikat itu orang-orang yang tunduk dan patuh kepada orang-orang makhluk yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Mereka ini adalah makhluk yang berserah diri kepada Allah, itulah Islam. Mereka teriak-teriak Islam ada dari abad ke-7, tapi mereka nggak tahu ajaran mereka yang Selamat pagi. Si Haji Madiam dulu atuh. Biarin aja dulu. Mereka tidak paham dengan ajaran mereka yang datang di abad ke-16 yang menelurkan 433 denom di Indonesia, yang konsep ketuhanannya nggak jelas sehingga mereka sendiri bertikai ya, mereka sendiri cakar-cakaran masalah konsep ketuhanan. Ya. Protestan itu baru datang di abad ke-16 setelah Martin Luther keluar dari kekatolikan. Dia mendirikan Protestan ya, yang kemudian di Indonesia ini menelurkan 433 denom, konsep ketuhanannya nggak jelas. Ya, konsep ketuhanannya nggak jelas. Kitab yang mereka bawa, apakah Injil yang dibawa Yesus atau yang ditulis murid-muridnya? Bukan. Kitab yang mereka pakai sekarang, yang selalu mereka gunakan, itu dari Textus Receptus, datang di abad ke-16. Ya, bapak mereka ini si Martin Luther ini justrulah penghujat Yesus. Ya, di mana Yesus dikatakan di dalam table talk-nya, di dalam table talk Luther 18, si Luther justru memfitnah Yesus bahwa Yesus yang dianggap kudus itu pernah melakukan 3 kali perzinahan dengan 3 perempuan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan Protestan yang datang di abad ke-16. Umi doubling. Inilah yang disebut dengan Protestan yang datang di abad ke-16. Nggak tahu dari mana ini. Sok Ji, diterima dulu tamunya Ji. Udah loba tuh Mi ya. Sok atuh tanya dulu tamunya Ji. Iya, selamat pagi semua yang naik di atas, Islam apa Kristen? Jawab, nggak dijawab tendang nih semua, turunin. Semua yang Tuh Pelangi Suri kayaknya. Bungin, Pelangi, Ferliansah. Pelangi Suri dari Islam atau Kristen sih kalian? Aneh-aneh sih yang minta naik ini. Kalau yang ini Islam atau tuh Kristen dia sih semua. kalian? Aneh-aneh sih yang minta naik. Yang minta naik kalau gitu copot-copot aja lu semua. Kalau memang mau naik biar dia minta naik ulang. Yang minta naik kalau gitu copot-copot Jadi aja lu doubling. semua. Kalau memang mau naik biar dia minta naik ulang. Yang minta naik kalau gitu Jadi doubling. kalau memang mau naik biar dia minta naik ulang. gue tolak-tolakin dulu lah semua lah. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo, naik lagi, silakan. Ya, yang serius mau naik Muslim ataupun Kristen minta naik lagi. Kalau di atas nggak bicara diturunkan, ya, diblokir kalau dia nggak mau ini kok sekalian kalau nggak mau ngomong. Nggak ada, Mi. Ya, buat teman di bawah, di tap-tap layar dulu dikencengin ya, supaya nyampe nih ke komalnya si bom-bom ya, biar pada bubar ya. Itu Deka mau naik dari tadi Deka. Mau ngapain coba, siapa ini? Islam Kristen coba nih Deka nih. Tanya dulu Mi deh, Umi Ayang nanya deh. Islam, ya. Iya. Dianya aja kagak muti. Komenan dia Mau naik tapi dianya kagak muti. Ada pendek. Ya Deka, Islam apa Kristen? Selamat pagi. Muslim ini mah Bang Deka mah ya. Halo, Bang Deka. Ya, dia diem. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, dengerin aja Umi menjelaskan Islam ini. Ya di bawah aja, Bang. Yang slotnya buat ini ya, Bang ya. Tidak ngurangi rasa hormat, Bang. Biar ada Kristennya Bang. Iya. Jadi Bang. Ntar kalau ada Kristennya gantian minta naik lagi Bang Deka. Nih Mi, tuh Mi, hajar Mi udah, nggak usah basa-basi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Islam Kristen, Kristennya Kristen apa Bang? Katolik, Protestan, Wanes, Karismatik, Setanik dan lain-lain. Protestan. Oh Protestan, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan apa mau ditanya? Ikut aja. Lagi nggak ada gabut nih, menunggu ini sambilan. Ayo. Iya, mau ditanya apa Silakan, mau apa yang nanya? mau disampaikan? Biar nggak ngantuk. Ayo. Iya. Oh biar Ya nggak ayo, ngantuk. apa yang mau Biar disampaikan? nggak ngantuk mikir gini Bang. Kalau tahu tentang adanya Sang Maha Pencipta, itu harusnya Maha Pencipta segala sesuatu ini ada berapa Bang? Satu. Satu kan? Kalau misalnya dua kan berantem tuh, ya kan? Nah kalau yang dikatakan satu ini, apa perlu disebutkan dengan kata atau sebutan yang berbeda-beda Bang? Oke. Satu apanya Mas? Kalau Yang ada cuman- sedang. kalau cuma berarti satu sebutan. Kalau atau cuma apa? satu sama pencipta ini, apa perlu disebutkan dengan tiga? sebutan Yang saya berbeda? katakan tadi adalah pencipta itu satu pencipta. Oke. Betul, betul. Yang Anda tanyakan itu satu sebutan atau satu apa? Ya kan sudah saya tanya, apa perlu diberikan tiga penyebutan yang berbeda? Perlu nggak? Untuk tindakan yang lain perlu aja Mas. Maksudnya apa tindakan yang lain? Gini, saya buat satu narasi saya ya sebagai Tuhan itu adalah Tuhan bagi saya itu saya ketahui sebagai karyanya Mas. Karya Tuhan pertama menciptakan, ya oke, saya setuju. Tunggu. Anda Bahkan bilang setia- tentang Tuhan itu adalah tentang menyebut karyanya. Karyanya siapa lagi? karya itu apa perbuatannya, apa karyanya, apa yang dilakukannya. tentang Kalau nggak Tuhan ada yang itu- dilakukannya ngapain saya sebut Tuhan Mas? Tentang Tuhan itu adalah tentang apa yang dia lakukan. Iya dong. Yang saya tanya tadi, apa perlu menggunakan tiga sebutan yang berbeda gitu? Untuk pencipta, Kalau cuma satu, untuk pencipta. terhadap apapun sebenarnya itu bisa gitu. Nggak cuma buat pencipta. Apa perlu sesuatu objek, sesuatu oknum, sesuatu sosok yang punya Sudut pandangnya kan beda, Mas. punya satu sosok? Anda satu sosok nggak Mas? Mas Riki, Anda satu Ya, sosok nggak? perlukah disebutkan Nggak, Anda satu sosok nggak? Iya, ini saya yang nanya ini. Saya yang nanya. Anda Perlu, bisa perlu, nggak? perlu, Mas. Tuhan, Perlu. Tuhan kok dibilang sosok sih? Perlu. Kalau dikatakan perlu ya. Contohnya yang mana? Ada ciptaan yang Anda ketahui ya tentang sesuatu itu disebutkan dengan penyebutan yang berbeda kecuali itu terjemahan ya. Saya contohkan Ricky Dillon.
Ricky Dillon itu adalah anak bapaknya, saudara dari adiknya, cucu dari Itu bukan neneknya, sebutan, Bang. Itu seorang pelajar, bekas pelajar, itu bukan bekas ini. sebutan. Jadi itu itu apalagi bukan sebutan. Saya ya kalau dikenal oleh orang yang tidak kenal akan menyebutkan Gak usah saya seorang. ketawa-ketawa lah. Macam orang Ini saya pintar, bertanya kok secara ilmu supaya ketawa-ketawa. berpikir, tapi supaya jangan ngantuk, Bang. karena yang anda katakan juga nggak jelas kategori yang disebutkan. Makanya coba dengarkan saya. Ya, Gimana? Kalau orang yang tidak kenal menyebutkan saya adalah seorang laki-laki. Karena orang nggak kenal saya itu tua, muda gitu ya. Apa mungkin butuh dikatakan saya dengan sebutan yang lain selain seorang laki-laki kalau yang bagi yang nggak kenal? Contohnya gitu. Nggak nyambung. Nggak ngerti ya? Nggak nyambung, bukan nggak ngerti, Oke. nggak nyambung. Gini Bang Riki gini, Gembala Onta. Saya mau tanya, tadi sudah sepakat kalau Tuhan itu satu ya. Pencipta Satu itu satu apanya? ya. Pencipta itu satu. Pencipta itu hanya satu. ada Yang pencipta satu ya pencipta. dengar dulu. Ya, Satu oke. satu itu siapa yang dimaksud dengan satu itu? Bapa, Bapa. Putra atau Roh Kudus? Bapa, Bapa. Terus Putra itu siapa? Juru selamat. Mana ada Yesus mengatakan dia juru Hari selamat. ini telah lahir bagimu juru selamat. Hei, juru selamat itu kok bawa si Lukas pula ke sini. Si Lukas yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah menerima pengajaran dari Yesus. Kok bawa si Lukas ke sini? Nggak laku jualan Lukas di sini. Ya dengar dulu Bang, dengar dulu. Ngapain ku dengerin? Dengar dulu kalau kau tahu, kalau kau mau tahu siapa. Goblok, diam dulu kau itu. Kalau Nah, sumber kalau saya bawa salah sampah pulang ke sini. Kristus bukan nggak ada dikatakan. hak Anda untuk membatasi sumber saya. Diam dulu. Kau salah tapi terjemahannya dasar salah. keturunan monyet emang kayak begini. Ji, diamkan dulu Ji orang ini. Dia mengatakan bawa si Lukas pula ke sini. Si Lukas itu tidak pernah bertemu dengan Yesus, tidak pernah menerima pengajaran Yesus. Dia itu seorang goyim, dia itu seorang non Yahudi. Non Yahudi oleh Yesus dikatakan dogi, pengemis remah-remah roti. Dengar ya. Oke. Kalau kau mau Tapi tahu gua siapa percaya. itu juru selamat itu bukan si Yesus. Juru Gua percaya selamat itu tulisan ada di Lukas. dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Allah dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi nggak ada juru Jangan selamat kau bawa selain itu. sampah, jangan kau bawa perkataan-perkataan yang Yesus katakan dia itu adalah dogi, Omongan pengemis Anda remah-remah jauh lebih roti. sampah daripada Si Lukas itu asal kau tahu, si Kulkas itu dia itu goyim, dia itu non Yahudi. Lebih goyim Orang non Yahudi Anda. Yesus katakan Anda dogi, percaya pengemis kepada remah-remah Muhammad, roti. Kau bawa Muhammad juga pada dogi ke huruf. sini, nggak usah. Buta Ya, huruf. nggak usah Anda- bawa Anda yang perkataan-perkataan jadi- dogi, pengemis Anda yang remah-remah ini roti ke sini. Melayu lagi. Yang kita minta adalah siapa yang dikatakan juru selamat. Nggak usah banyak kali kau itu bacot, kau itu nggak ada gunanya di sini. Bawa si Lukas telah lahir bagi kita juru selamat. Di mana ada Tuhan dilahirkan, nyet? Di mana ada Tuhan dilahirkan? Di mana ada Allah dilahirkan? Informasinya saja sudah gabrul kok. Ngutip-ngutip Yesaya 43 ayat 9. Ngutip Yesaya 9 ayat ke-6. Karena bagi kita telah lahir seorang juru selamat, ya kan? Telah lahir itu Yesaya itu bicara buat Nangis Yesus langsung satu kan? ayat langsung. Diam dulu kau itu, diam dulu. Ayat Apakah apa? Yesaya 43 itu Ayat apa? Yesaya 9 ayat 6 itu Masih untuk si dengar aja Yesus. nggak tahan kok satu Enak ayat. kali kau itu. Kalau kau mau bicara mendengarkan Yesaya yang penjelasan aja kok nggak dikutip mau. oleh si Bisa- Lukas, dengar ayat kau apa? itu. Tak Kalau enggak kau mampu turun tunggu di dengarkan bawah. penjelasan, Kalau enggak kau ngapain tunggu di bawah menaik? aja. Kalau kamu mau Diajak bicara diskusi, turun main-main aja dulu. kau. Katanya Enggak mau dengar kamu berpikir. turun tunggu di bawah. Nggak dipakai. Ji, suruh akalnya. tunggu di bawah aja Ji, biar Umi bisa jelaskan. Tunggu di bawah, nanti kalau sudah saya bicara kamu boleh naik lagi. Tunggu di bawah aja, ya. Karena ini penyesat-penyesat kayak begini. nih, suruh penyesat- lesehan nih, suruh lesehan. Suruh lesehan dulu karena dia nggak mau diam pada saat orang bicara, ya. Jadi kamu harus tahu ya, kamu bawa perkataan Lukas di sini, sementara Lukas itu seorang goyim di luar di luar Yahudi. Yesus mengatakan, ya, orang-orang non Yahudi itu adalah dogi, pengemis remah-remah roti. Jadi jangan bawa-bawa ya perkataan pengemis remah-remah roti itu ke sini.
Siapa yang dikatakan juru selamat? Jelas di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Allah dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kalau Allah sudah mengatakan tidak ada, tidak termasuk juga si Yesus ya. Jadi kalian itu asal kalian tahu, si Lukas mengkutip karena dia pada saat penulisan kitabnya dia mencari tahu ya, kemudian dia menyalin lagi dari kitab yang lain untuk dijadikan untuk dia bukukan kembali dan dipersembahkan kepada yang mulia Theophilus. Dia kutip dari Yesaya 9 ayat ke-6. Di mana di dalam Yesaya 9 ayat ke-6 di sana dikatakan telah lahir bagi kita ya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ingat ya. Yesaya, kalau kita bicara Yesaya tidak pernah berbicara tentang Yesus. Karena kitab Nabi Yesaya atau Nevi'im ini berbicara tentang seorang yang telah lahir. Ingat di sana, telah lahir bagi kita, Kielet Julat, namanya telah disebut. Artinya ini adalah past tense, sudah terjadi, bukan view, bukan pandangan ke depan. Dan ingat, kalau kita mau tahu penulisan Nabi Yesaya ini ditujukan kepada siapa, silakan buka halaman pertama, lembar pertama, pasal pertama, dan ayat pertama. Nabi Yesaya menuliskan nubuatannya atau penglihatannya untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja, yaitu rajanya siapa saja? Baca di dalam Yesaya pertama, Ahaz, Hizkia, Uzia, dan Yotam. Jadi kitab Nabi Yesaya ini adalah penglihatan dari seorang Yesaya ben Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Rajanya siapa saja? Ahaz, Uzia, Hizkia, dan Yotam. Ini siapa 4 raja ini? 4 raja ini adalah 4 orang yang pernah menjadi raja Yehuda dan Yerusalem. Ya, dan ini terjadi 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Jadi kalau kalian mengambil nubuatan itu dari kitab Yesaya ya gagal total, salah total. Karena Nabi Yesaya tidak pernah menubuatkan Yesus, tapi menubuatkan 4 raja. Ingat, telah lahir bagi seorang anak, telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya dia harus memimpin sebagai seorang raja. Yesus jadi RT aja nggak pernah, gagal nubuatannya. Di sana jelas telah lahir, Kielet Julat, past tense. Namanya telah disebut past tense. Dan disebut sebagai apa? El Gibor, Syar Shalom. Apakah Yesus pernah mendapatkan gelar itu? Kagak pernah. Jadi yang dimaksud di dalam Yesaya 43 ayat 11 ini adalah penglihatan dari Nabi Yesaya untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Rajanya siapa? Ahaz, Hizkia, Yotam, dan Uzia. Ya, tidak pernah Yesus, karena Yesus pertama, nubuatan pertama di sana sudah gagal karena telah lahir. Kielet Julat, telah lahir, bukan akan lahir. Namanya telah disebut, bukan akan disebut. Ya, artinya ini sudah terjadi, past tense. Sudah terjadi. Bukan akan disebut, akan lahir, tapi telah lahir. Rungkat ya. Dilatih ngerungkat ya. Wan, selamat pagi, Wanden. Islam apa Kristen? Gak ada. Dia Jadi gini teman-teman, kalau mereka bawa ayat Lukas, ya Lukas, ingat, Lukas itu dia menjadi pengikut Paulus saja pada misi Paulus yang kedua di Troas Asia. Lukas ini tidak menjadi pengikut Yesus, tetapi jadi pengikut Paulus. Akhirnya oleh Paulus, karena si Lukas ini seorang yang pintar, dia dijadikan sebagai juru tulis pribadi. Dia dijadikan sebagai tabib pribadi. Kalau si Lukas seorang juru tulis, artinya sumber tulisannya dari siapa? Dari Yesus atau dari Paulus? Dia jadi juru tulis Paulus ya dari Paulus.